Di hari kelulusan Nala, Gavin datang bersama keluarganya. Mereka juga ingin merayakan hari pentingnya sebagai anggota keluarganya. Gadis itu dianugerahi sebagai siswa terbaik dengan nilai tertinggi dalam ujian, serta memenangkan kompetisi uji robot di tempat pertama. Dia memberikan pidatonya di atas panggung menghadap semua siswa dan keluarga lain yang datang untuk merayakan hari kelulusan putra-putri mereka. Dia bercerita tentang bagaimana dia berhasil keluar dari hari-hari kelamnya menghadapi masa ujian. Dia juga menyebutkan orang yang terus mendukungnya dari belakang dan berterima kasih kepada setiap individu yang membantunya di saat-saat terburuknya. Selesai dengan upacara kelulusannya, Gavin membawanya ke candlelight dinner. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya akan makan malam untuk merayakannya. Tetapi sebenarnya dia memiliki kejutan lagi setelah itu. Nala turun dari mobil dan menoleh pada Gavin dengan ekspresi bingung. Dia mengajaknya ke taman hiburan, tetapi tidak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Pria itu tersenyum padanya. "Ayo pergi." Dia meraih tangannya dan membawanya ke wahana permainan. "Aku pikir kamu akan mengantarku pulang tadi." Dia bertanya. "Mari kita bersenang-senang dulu, baru setelah itu aku mengantarmu pulang." Dia merasa sedikit gugup. "Tapi Vin, aku memakai gaun. Bagaimana kita akan bersenang-senang kalau pakaianku seperti ini?" Katanya dan melihat ke atas, ke roller coaster. Gavin juga melihat roller coaster di depan mereka sebelum mengalihkan pandangannya ke arah yang lain, Ferris wheel. Bagaimana kalau kita naik yang itu? Dia mengarahkan jarinya ke Ferris wheel. Nala memiringkan kepalanya sedikit sebelum mengangguk setuju. Keduanya pergi ke Ferris wheel atau biang lala dan masuk ke salah satu gondola. "Kau tahu, saat pertama kali aku bertemu denganmu, sebenarnya aku sedang patah hati saat itu." Gavin mulai berkata ketika Ferris wheel mulai bergerak perlahan. "Cintaku bertahun-tahun pada seseorang tidak terbalaskan. Tetapi kemudian hari itu aku bertemu denganmu. Melihat caramu tersenyum, caramu menyapa orang, itu membuatku kagum padamu, lah." Nala masih terus mendengarkannya saat dia tersenyum penuh kasih padanya. "Jantungku terus berdetak lebih cepat setiap kali aku bertemu denganmu. Hari itu ketika kamu pindah, aku sangat sedih dan tidak bisa menjaga kepalaku tetap tegak. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak ingin kehilanganmu. Nala, bersediakah kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku?" Katanya dan mengeluarkan kotak cincin dari saku jasnya. Gadis itu terkejut. Dia menutup mulutnya dan menatapnya. Matanya sudah berkaca-kaca. Kamu melamarku?" Ia bertanya dengan sedikit tergagap. Gavin mengangguk. "Iya, aku mau." Saat dia mengatakan itu, air mata bahagia membasahi pipinya. Gavin segera memeluknya dan memasangkan cincin di jari manisnya. "Lihat keluar," bisik Gavin padanya, membuatnya langsung mengalihkan pandangan keluar kaca. Kembang api menyala di atas langit malam, membentuk kata "I love you, Nala." "Aku juga mencintaimu, Vin."
Dia tersenyum puas dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan bersama dengan kakaknya. Rumah ayahnya di Bukit Baru memiliki halaman belakang yang luas yang bisa mereka gunakan untuk mengadakan pesta serta perjamuan. Di hari bahagianya, Gavin mengenakan setelan tuxedo hitam. Sementara Nala mengenakan gaun putri duyung Brenda dengan ekor panjang. Dia terlihat sangat cantik. Rosa dan suaminya Ivan datang lebih awal ke acara pernikahan karena mereka dan Gavin memiliki rencana untuk kedua sahabat mereka yang lain, yaitu Adit dan Cecil. Ya, setidaknya semua orang juga tahu bagaimana hubungan mereka. Adit menatap cermin di hadapannya. Kenapa aku harus memakai ini? Dia bertanya. Kamu tidak memiliki hak untuk mengeluh di sini. Kami sudah sepakat untuk membantumu. Jadi kalau kamu gagal lagi kali ini, terserah. Ucap Rosa sembari menahan tawanya. Kamu selalu menjahili dia selama ini. Ubah caramu memperlakukannya. Ngerti? Ivan menekan daun telinganya. Ya, aku mengerti. Tapi tolong, lepaskan telingaku dulu. Adit menggerutu. Dia melihat dirinya kembali di cermin. Dia harus mengenakan kostum kelinci serta membawa balon di tangannya. Di depan penghulu, kedua pasangan melakukan akad nikah secara khidmat, kemudian menyelenggarakan pesta di taman belakang mansion. Adit berdiri di sisi taman. Dia harus menjadi maskot untuk anak-anak. Ketika melihat Cecil, dia tercengang sejenak. Penampilannya hari ini bak seorang dewi di matanya. Biasanya dia melihatnya hanya memakai jas dokter dengan wajah polosnya. Tetapi berbeda untuk hari ini. Dia mengenakan gaun dengan riasan yang berani, terutama warna lipstiknya, merah merona. Hanya ada satu balon yang tersisa di tangannya. Dia berjalan mendekati meja Rosa dan Cecil, kemudian memberikan balon itu padanya dan mengajaknya berdansa. Cecil terkejut menerima ajakan tersebut. Dia menoleh pada Rosa dan suaminya, namun mereka hanya mengangkat bahu. Pergilah. Rosa mengusirnya dengan melambaikan tangan. Cecil menerima ajakannya dan mengikutinya ke lantai dansa. Sementara Adit tidak berkata sepatah kata pun. Dia tahu jika dia mengatakan sesuatu sekarang, Cecil akan segera mengenali suaranya. Siapa Anda? Tuan atau Nyonya, kelinci? Dia tidak menjawabnya, tetapi kemudian membelai pipinya dengan lembut. Apakah kamu laki-laki? Dia bertanya. Kelinci itu menganggukkan kepala. Oh, dan namamu? Adit berpikir sejenak sebelum mengarahkan tangannya ke dadanya. Cecil sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Ketika musik berhenti, kelinci membawanya ke sisi gedung ke tempat yang sepi. Mereka berdiri saling berhadapan dan diam selama beberapa detik. Kenapa kamu membawaku ke sini? Si badut kelinci akhirnya mulai membuka kostumnya. Mengawali dari resleting di bodysuit sebelum melepas kostum kepala. Mata Cecil melebar melihat Adit adalah sosok di balik kostum tersebut. Dia ingin pergi, tetapi pria itu sudah meraih tangannya terlebih dahulu. Sil, aku tuh beneran suka sama kamu. Aku gak main-main. Suaranya yang lantang membuat jantung Cecil sedikit berdebar. Meskipun di matamu, aku adalah pria yang buruk. Tapi
Tapi percayalah, hanya ada namamu seorang di dalam hatiku. Cecil masih diam dan dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menatap wajahnya saat ini. Akhirnya Adit mengeluarkan kalung dari saku dan mengenakannya di lehernya. Kamu tidak bisa melepas kalung ini lagi sekarang. Sudah aku patenkan, kamu adalah milikku. Bulan depan giliran kita yang ke penghulu. Memangnya kapan aku bilang iya? Meskipun dia memukulinya setelah itu, tapi dia menerimanya. Ivan meraih tangan Rosa, mengajaknya ke lantai dansa. Memegang pinggangnya, dia menarik tubuhnya lebih dekat dan berbisik. Kapan terakhir kali kita berdansa, sayang? Rosa mengerutkan alisnya berusaha mengingat. Kalau tidak salah, di acara pernikahan kita. Kalau begitu, kita harus lebih banyak berdansa. Mengapa? Aku suka postur ini. Kamu sangat dekat denganku. Tapi bukankah tadi malam kamu juga sangat dekat denganku? Kalau yang itu tidak masuk ke dalam daftar, sayang. Ivan segera membalasnya, membuatnya terkikik.